Halo, selamat malam Happy Parents. Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada malam hari ini, sebelum kita memulai parenting kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kurnia Ersa, guru BK SDK 6 BPK Penabur Bandung, selaku host pada malam hari ini. Sangat senang sekali kita bisa bertemu di IG Live parentingpenabur.bdg. Hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, apalagi kalau bukan seputar kemandirian anak. Kemandirian anak ini sebenarnya sudah pernah dibawakan dalam webinar. Jika ada dari Happy Parent yang belum mengikuti atau mau menonton kembali, silakan untuk membuka channel YouTube BPK Penabur Bandung. Baik Happy Parents, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang kemandirian anak di jenjang SD. Dan kita akan belajar apakah kemandirian itu terberi atau terlatih sih? Nah, kita sudah kedatangan narasumber pada malam hari ini, Ibu Ira Yulianti, Magister Psikologi. Ibu Ira adalah bagian BK BPK Penabur Bandung. Ibu Ira ini sudah sangat berpengalaman dalam memberikan materi parenting. Yuk kita sapa dulu Ibu Ira. Halo Ibu Ira, selamat malam. Halo, selamat malam juga untuk Bu Ersa dan seluruh Happy Parents yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Happy Parents semua. Baik Ibu Ira dan Happy Parents, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kemandirian di jenjang SD, mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, di mana pada malam hari ini kami dipertemukan dalam IG Live, di mana kami akan membahas seputar kemandirian anak. Tuhan Yesus, pimpinan sertai Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Happy Parents, kita langsung saja untuk memulai parenting kita pada malam hari ini. Namun saya mengingatkan untuk semua Happy Parents yang ingin bertanya seputar kemandirian anak, boleh langsung menuliskan pada chat box IG Live kita pada malam hari ini. Pertanyaan dari Happy Parents saya akan bacakan dan Ibu Ira akan membantu untuk menjawabnya. Happy Parents, saya yakin semua sudah tidak asing lagi mendengarkan kata mandiri. Dan sebagai orang tua, tentu saja memiliki kerinduan dalam mendidik anak agar mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Hari ini kita akan membahas tentang kemandirian anak di jenjang SD. Untuk Happy Parents yang juga memiliki anak di jenjang SMP dan SMA, jangan lupa untuk mengikuti IG Live Parenting Penabur berikutnya. Baik, langsung saja berbicara tentang kemandirian anak di jenjang SD. Menurut Ibu Ira, mandiri anak di jenjang SD itu seperti apa sih, Bu? Oke, iya hari ini cerita tentang kemandirian ya, bersambung dari yang kemarin ya, IG Live kemarin tentang kemandirian juga di jenjang TK. Nah, sekarang kita mau bicara di jenjang selanjutnya yaitu jenjang SD. Kalau kita bicara anak-anak usia SD, artinya mereka sudah masuk usia sekolah, begitu Bu Ersa, ya kan? Usia sekolah dalam arti sekolah formal, begitu ya. Oleh karena itu, kemandiriannya nanti akan meningkat. Kalau waktu TK, kemandiriannya itu mungkin dilihat dari bagaimana dia pakai baju sendiri, begitu ya, makan sendiri, dan sebagainya. Nah, sudah masuk di jenjang SD, mulailah kemampuan-kemampuan untuk bantu diri, seperti yang tadi di jenjang TK, pakai baju sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, itu mungkin masih dilatihkan. Di jenjang SD, kemampuan untuk bantu diri ini harus sudah dikuasai. Oleh karena itu, mengapa anak-anak di kelas 1 nih, misalnya nih ada Happy Parents yang anaknya TKB nih, mau naik kelas 1 begitu ya, mulai dipersiapkan. Anak-anak itu harus belajar untuk membersihkan diri setelah dari kamar mandi misalnya. Gimana sih cara tarik sleting supaya bisa naik? Gimana sih cara
masukin baju seragam gitu ya ke celana supaya rapi. Nah, hal-hal bantu diri ini harus sudah dikuasai di anak-anak usia SD. Kemudian, kalau kita bicara tentang emosi ya, kemandirian dalam aspek emosi. Anak-anak di usia SD ini mereka akan bergaul lebih luas dibandingkan usia TK. Interaksi dengan orang-orang juga lebih luas ya, jadi guru lebih banyak, teman-teman juga lebih banyak karena ada kakak kelas, begitu ya, ada adik kelas, ada orang tua juga yang dia kenal, om tante, begitu ya, papa mamahnya teman juga lebih banyak. Artinya kemandirian dalam hal menjalin relasi yang lebih luas itu juga dikembangkan. Selain itu, anak-anak juga berpisah dari orang tua dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, anak-anak kelas 1 diharapkan sudah mulai bisa tuh, nggak nangis lagi pengen ditemenin orang tuanya kayak waktu TK gitu ya, naik kelas minta ditemenin. Nah, itu juga salah satu bentuk kemandirian dalam hal emosi, seperti itu. Nah, selain dalam hal emosi, kemandirian dalam usia SD yang tadi berkaitan dengan sekolah, kemandirian dalam berperilaku, begitu ya, dikaitkan dengan bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas sekolah, karena sudah mulai sekolah formal, ya, tugas-tugas sekolah. Bagaimana mereka mengerjakan tugas itu secara sendiri, tidak terlalu banyak dibantu oleh orang tua atau diingatkan. Tidak terlalu banyak diingatkan oleh orang tua untuk mengerjakan tugasnya. Selain tugas-tugas sekolah nih, ada juga tugas-tugas di rumah, Bu Ersa. Tugas-tugas di rumah, begitu ya, yang mereka juga bisa dilibatkan. Ini juga salah satu bentuk kemandirian. Ya, mereka udah mulai dilibatkan kegiatan, misalnya merapikan, mereka punya tempat tidur, lipat selimut. Nah, itu juga sudah mulai bisa dilatihkan. Itu juga salah satu kemandirian loh, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk sekolah aja, begitu, tapi kemandirian dalam hal keseharian, gitu ya. Kemudian kemandirian dalam hal nilai, begitu ya. Ternyata kemandirian itu luas ya, tidak hanya soal sendiri gitu, apa mandi sendiri, makan sendiri, itu banyak banget. Kemandirian dalam hal nilai, anak-anak usia SD semakin mengenal mana benar, mana salah. Itu juga suatu bentuk kemandirian kalau nanti di masa mendatang mereka harus ambil keputusan, gitu ya, dipupuknya dari usia SD. Mereka mulai mengenal benar dan salah, mulai paham. Kemudian mereka juga mulai paham kenapa sih harus seperti ini, kenapa sih harus seperti itu. Kalau waktu TK mereka taunya oh ini salah, ini benar. Tapi ketika SD mulai berkembang, kenapa ini benar, kenapa ini harus dilakukan, gitu ya. Sama satu lagi nih yang tidak kalah penting adalah membedakan mana hal yang penting dan mana hal yang tidak penting. Nah, itu juga salah satu bentuk kemandirian. Jadi luas, mencakup banyak hal. Kemandirian itu mencakup banyak hal. Kira-kira seperti itu, Bu Esa. Wah, baik sekali Ibu Ira. Ternyata kemandirian itu sangat luas ya. Betul. Apalagi untuk jenjang SD, di mana kemandirian dasar seperti mandi sendiri, makan sendiri, itu harus dikuasai. Kemudian dia juga harus mengembangkan secara emosi, kemudian perilakunya, kemudian nilai-nilai sosialnya, sudah mereka tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian juga mereka juga sudah bisa belajar mana yang penting dan tidak penting. Baik sekali Ibu Ira, namun jika kita lihat pada era saat ini, kan kita bisa lihat ya Bu Ira bahwa semuanya serba instan. Ya. Membuat anak-anak pun terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang cukup. Betul. Terkadang kita menjadi orang tua yang ingin selalu menolong anak. Karena kita sayang, maka kita menolong anak agar beban di pundak anak ini lebih ringan. Seperti membereskan buku. Karena anak lebih cenderung lambat membereskan buku, maka orang tua yang membereskan agar cepat selesai. Atau membantu mengerjakan tugas-tugas anak di sekolah. Agar anak itu tidak ditegur oleh guru. Nah, Ibu Ira, apakah menolong anak seperti ini sesuatu yang baik dalam pembentukan kemandirian anak di jenjang SD? Dan kira-kira apa sih akibat yang dapat dialami anak jika di jenjang SD ini tidak dapat mandiri? Oh, oke.
Kita sekarang beralih ketika kita sudah paham nih tentang apa saja sih yang harus dikembangkan gitu ya di usia SD dalam hal kemandirian ini, kita mulai berpikir juga nih ya, kalau nih anak-anak tidak dilatih mandiri di jenjang SD, kira-kira akan kayak gimana di masa yang akan datang gitu ya. Kalau tadi Miss Ersa menyampaikan orang tua seringkali membantu anak karena ingin membuat anak menjadi lebih ringan beban yang harus dipikulnya begitu ya. Iya. Begitu Bu Ersa ya. Oke. Itu naluri seorang ibu, seorang ayah ya, naluri orang tua itu ingin melindungi pasti ya, melindungi dan membuat anaknya bahagia. Gitu ya. Tidak nggak bisa kita bilang salah karena itu naluri orang tua gitu untuk memprotek dan nurturing. Nah, tapi kita juga perlu ingat seberapa jauh atau seberapa besar perlindungan atau bantuan yang kita berikan itu membuat anak menjadi berdaya. Kalau kita tidak menyadari, seringkali bentuk bantuan atau perhatian yang kita berikan justru membuat anak merasa tidak berdaya. Begitu. Jadi mungkin yang perlu kita takar adalah seberapa besar bantuan atau perlindungan yang ingin kita berikan itu harus seimbang. Harus ada proporsinya supaya anak-anak kita pun punya kesempatan untuk mereka bisa merasakan berdaya. Bisa merasakan saya bisa. Itu penting sekali, begitu ya. Lalu bagaimana sih kalau anak merasa sering merasa saya nggak bisa, nggak berdaya karena terlalu banyak dibantu, begitu ya. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, begitu ya, dengan anak-anak, begitu. Ketika si anak ini tidak banyak mendapatkan pengalaman bahwa dia bisa, begitu ya, karena kalau terlalu banyak dibantu kan akhirnya dia nggak ngapa-ngapain ya, jadi dia juga pikir nih saya bisa nggak sih sebenarnya, saya berdaya nggak sih sebetulnya, gitu dia juga jadi ragu nih sebenarnya saya punya daya nggak sih, sebenarnya saya bisa nggak sih gitu ya, kok semuanya dibantuin begitu. Nah sehingga hal ini membuat si anak juga tidak tahu dia punya potensi apa. Dia punya kekuatan apa, saya tuh bisanya sampai mana, saya bisanya seberapa banyak sih sebetulnya, nggak ada challenge buat dianya sendiri, sehingga dia akhirnya menjadi anak yang minder, gitu ya, saya nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, semua nggak bisa. Kemudian yang paling sering dilihat adalah seperti ini Bu Ersa, mereka takut salah. Gitu, jadi nggak berani coba gitu loh Bu Ersa, nggak berani coba karena aduh nanti coba takut salah nih gitu ya, akhirnya diem aja, habis takut gitu ya, habis takut jadi nggak berani coba. Itu yang menghambat ya, menghambat sebetulnya mereka banyak anak-anak yang punya potensi, tapi karena tidak terbiasa, jadi mereka takut untuk coba, akhirnya kehilangan inisiatif. Gitu ya, jadi sudah mereka minder dengan kemampuannya, mereka merasa aduh saya mah nggak bisa lah, saya mah nggak mampu, begitu ya, tidak pede dan sebagainya. Kadang-kadang mereka juga menjadi bingung ya, nggak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana di dalam sebuah situasi, karena biasanya selalu ada malaikat penolong gitu. Iya, betul sekali Bu. Malaikat penolong yang datang di segala situasi. Jadi ketika dia di situasi tertentu nggak ada tuh malaikat penolongnya, contoh ya kalau kita nanti sekolah onsite begitu ya, nggak ada nih penolongnya, saya harus ngapain nih, bingung, nggak tahu harus ngapain karena tidak terbiasa, tidak terampil begitu ya, tidak terampil saya harus kayak gimana di situasi ini. Akhirnya dia menjadi kalau kita lihat kok nggak ada inisiatif sih, diem aja nunggu disuruh gitu ya, nunggu dimarahin baru aja bergerak. Mungkin juga karena dia tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya menjadi kurang inisiatif, kurang tanggung jawab, dan seringkali menyalahkan lingkungan gitu ya. Ketika terjadi sesuatu hal yang buruk atau yang tidak enak, dia bilang abis nggak dikasih tahu sih, abis nggak diingetin sih gitu, abis gurunya nggak ngomong, nggak suruh tulis di tugas sih gitu ya. Nah biasanya tuh kayak gitu tuh Bu Ersa yang terjadi. Menyalahkan lingkungan ya. Betul. Abis mama nggak siapin sih, waktu itu dulu pernah juga ya saya ketemu, abis mamanya pergi katanya ke luar negeri.
jadi nggak ada yang bantuin aku beresin buku katanya gitu ya. Jadi dia nggak bawa buku gitu ke sekolah gitu ya. Yang seperti itu akhirnya dia bingung dan kreativitasnya berkurang. Kemudian yang kalau anaknya udah agak besar mungkin itu dalam pengambilan keputusan ya. Karena anak itu kan pada satu titik dia harus ambil keputusan dan dia bingung harus bagaimana karena tidak terbiasa mandiri untuk mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu, Bu Ersa. Baik sekali, Bu Ira. Ternyata Happy Parents banyak sekali ya dampak yang bisa dihadapi oleh anak jika tidak mandiri di usia atau di jenjang SD ini. Nah, Ibu Ira, kalau misalnya tingkat kemandirian anak tentu saja berbeda kan jika kelas kecil dan kelas besar. Nah, kalau menurut Ibu Ira ini sebenarnya seberapa jauh sih pendampingan orang tua dalam membentuk pribadi mandiri anak di kelas kecil maupun di kelas besar? Oh, oke. Ya. Nah, nanti nyambung sama yang tadi sedikit ya. Kalau misalnya mungkin Happy Parents bilang, kayak gimana sih emang kalau udah di SMP, udah di SMA, kita akan ada IG Live juga di bulan Mei untuk jenjang SMP dan jenjang SMA. Jadi Happy Parents ikuti terus begitu ya. Nah, sekalian promo-promo dikit nih, Bu Ersa ya. Akan ada dan Happy Parents bisa ikutan juga dan lihat bagaimana ketika di jenjang SMP itu seperti apa, di jenjang SMA itu seperti apa, sehingga Happy Parents bisa melihat keurutannya gitu ya, kesinambungannya di TK kalau nggak dilatih gimana di SD tuh nanti ke belakangnya gimana gitu ya, ke depannya gimana. Nah, berkaitan dengan pendampingan nih, betul sekali karena di usia SD ini masih tetap diperlukan pendampingan ya Happy Parents gitu ya. Walaupun anaknya udah bongsor ya. Kalau udah kelas 5, kelas 6 gitu kan kadang-kadang udah ada yang lebih tinggi dari orang tuanya gitu ya. Nah, terus kita bilang, udah gede anaknya, udahlah kamu mah udah gede sok bisa atuh ya sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi jangan salah bahwa anak usia SD itu berada dalam tahap perkembangan kognisinya masih konkret operasional. Ya, dalam arti mereka masih tetap membutuhkan hal-hal konkret untuk membuat mereka berkembang. Ya. Nah, kita bahas dulu yang kelas kecil nih sebelum ke kelas besar. Kalau ke kelas kecil pendampingan seperti apa? Seberapa jauh orang tua perlu mendampingi? Kelas kecil, apalagi kelas 1, itu mereka sedang mengalami tahap transisi dari TK ya. Walaupun si anak udah mature, di tes kematangan nih hasilnya matang gitu ya. Di hasil tes kematangannya matang. Tapi mereka kan belum pernah masuk di kelas 1. Ya, jadi itu pengalaman pertama. Nah, kita bantu mereka untuk mengingatkan hal-hal kecil begitu ya. Kalau sekolah itu kita harus bawa sendiri peralatannya. Peralatan sekolah tuh apa sih? Isi kotak pensil tuh apa sih? Oh, mungkin di TK udah ada, Bu. Udah bawa kotak pensil sendiri. Tapi beberapa TK yang saya lihat, khususnya di BPK Penabur ya, kalau keliling begitu, lihat kan pensil warnanya tuh di dalam satu tempat pensil, jadi merah satu ini dipakai bersama gitu kan, kalau di TK ya kuning sendiri ini gitu, yang nggak ada yang dia bawa sendiri, dia bawa gitu kan. Nah, kadang-kadang suka seperti itu. Nah, kita ajarkan ketika SD itu, kamu punya pensil warna, ini mama belikan isinya yang banyak tuh ya, misalnya 36 gitu ya, ini isinya segini, ada warnanya lengkap. Jadi kalau misalnya pergi sekolah, pensil warnanya lengkap tuh, nanti pulang sekolah pensil warnanya harus lengkap lagi. Ketika hilang satu, berarti kamu harus cari itu pensil, gitu ya. Berarti harus tanggung jawab ya, nah itu ya kan, itu kan kecil ya, dia harus mandiri gitu ya, dia harus tanggung jawab, dia harus mandiri cari gitu ya. Kalau nggak ada teh dicari, bukan mama nggak ada, hilang gitu ya, nggak tahu tuh kemana gitu. Terus mamanya ya udahlah, udah nanti dibeliin lagi. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu sebenarnya kecil ya. Saya pernah juga ketemu orang tua itu nyetok penghapus. Jadi beli sekotak. Jadi kalau mah hilang penghapusnya, ya ada lagi. Mah hilang ada lagi gitu ya. Terus orang tuanya bilang, Bu, saya tuh bisa ngabisin penghapus satu pak itu tuh mungkin selusin ya. Satu pak itu dalam waktu sekian ini gitu ya, seminggu apa berapa gitu. Saya bilang, ibu tuh mau jualan apa gimana gitu, mau jualan ATK emang di rumahnya gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ketika hilang kamu harus cari. Itu kecil, hal-hal kecil, tapi kita perlu ajarkan. Itu di kelas 1 sampai kelas 3 lah kira-kira.
tanggung jawab mandiri bahwa dia punya barang dan dia harus cari yang kayak gitu ya. Nah, pendampingannya agak lebih ekstra karena mereka belum berpengalaman dan proses berpikirnya pun masih dini, masih kanak-kanak gitu ya, masih ke bawah-bawah TK lah kalau kita bilang gitu ya. Jadi kita perlu untuk banyak-banyak ingatkan gitu. Nah, mulai masuk kelas 4 itu bentuk pembelajaran kelas 4 itu beda ya dengan yang usia kelas 1 sampai 3 ya. Pelajaran juga ada yang penambahan jenis mata pelajaran ya kelas 4 itu kan. Nah, kemudian guru itu juga mulai memberikan misalnya instruksi-instruksi atau info-infonya lisan, nggak semua ditulis kadang-kadang. Gitu ya, gurunya cuma ngomong nanti kerjain ininya di kertas folio ya misalnya, hanya begitu. Kan nggak semua ditulis ya. Nah, bagaimana anak ini mengingat informasi itu? Iya gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita bilang, ya udah Bu, kelas 4 nah antepin aja lah, biarin aja. Udah suruh sendiri begitu ya. Betul suruh sendiri karena kita mempersiapkan kelas 4, 5, 6 itu kita mempersiapkan dia untuk masuk ke SMP. Gitu ya. Jadi persiapannya bukan di kelas 6 baru disiapin. Terlambat. Jadi kelas 4 kita udah mulai sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit diajarkan, sedikit-sedikit dilepas. Tapi bukan berarti ya udah nggak usah ditanya, nggak usah diingetin, pokoknya nggak usah semuanya, udah gede dah anaknya, udah bongsor gitu ya badannya, enggak juga. Jadi tetap ada, namun intensitasnya mungkin lebih kecil. Kira-kira seperti itu Ibu pendampingannya ya, gambarannya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Baik Ibu Ira, jadi sekarang kita sudah lebih memahami ya Happy Parents, jika pembentukan pribadi mandiri anak dari kelas kecil dan kelas besar itu memiliki tingkatannya, dan anak itu harus didampingi. Begitu ya Ibu Ira ya? Betul, nah, betul sekali, di sini ada pertanyaan, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang saya akan ajukan dari Ibu Ita Wandalim. Bagaimana memupuk kesadaran untuk mandiri bagi anak? Ini kayak hal-hal penting yang harus diingat oleh orang tua untuk menumbuhkan kemandirian anak di jenjang SD, mungkin kayak gitu ya Bu ya? Ya, bagaimana memupuk kesadaran ya? Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan Miss Ersa yang tadi ya. Hal-hal penting apa begitu ya. Iya, kesadaran itu memang tidak muncul dengan sendirinya. Harus tadi ya bilang dipupuk. Artinya ada usaha dari luar untuk memberikan si pupuknya gitu ya. Kalau pupuk itu kan kayak kita nanam ya. Kayak kita nanam pupuk itu harus gitu ya Bu ya? Iya gitu ya Bu. Jadi pupuknya itu dikasih dari luar, gitu kan? Kemudian si tanaman itu menyerap melalui akar-akar, gitu ya. Nah jadi pupuk itu diberikan dari lingkungan. Nah ini berkaitan juga dengan yang tadi Bu Ersa tanyakan, apa sih prinsip-prinsipnya? Nyambung banget nih. Karena prinsip pertama dalam melatih atau mengembangkan kemandirian itu kita perlu paham bahwa kemandirian adalah perpaduan antara kematangan dan latihan. Ya, kematangan dan latihan. Tidak hanya matang saja atau tidak hanya latihan saja. Nah, seperti apa nih? Kematangan itu berkaitan dengan kematangan emosi, ya, kematangan motorik, kematangan berpikir, cara berpikir. Sehingga kalau happy parents mau mengembangkan, dilihat dulu anak saya umur berapa, begitu ya. Kemudian mau ngajarin, katanya kata Bu Ira harus diajarin keseharian gitu ya. Saya ajarin nih kelas 1 diajarin nyetrika misalnya, padahal motoriknya belum bagus. Begitu ya. Nah, itu tidak melihat prinsip kematangan. Jadi dilihat dulu kira-kira motoriknya gimana, secara emosi dia siap tidak menerima tugas seperti ini. Secara proses berpikir dia bisa nggak problem solving masalah yang sebesar ini misalnya gitu ya. Itu berkaitan dengan kematangan. Dan yang penting adalah tentang latihan. Di dalam latihan ini artinya kita memberikan kesempatan untuk anak mandiri. Jadi kemandirian itu harus diadakan.
diciptakan kesempatannya untuk dia bisa berlatih gitu. Jadi nggak bisa kita bilang mandiri atuh kamu kan udah gede gitu ya. Sok atuh mama teh kerja kamu mandiri atuh, tapi kita tidak pernah memberikan latihan itu. Ya nggak bisa, anaknya juga bingung gimana mandiri teh gitu. Ya, kalau tadi Ibu tanyakan gimana sih cara memupuknya? Yang pertama harus dikenalkan. Gitu ya, harus dikenalkan. Prinsipnya dulu ya Bu ya. Apa sih mandiri itu kayak gimana gitu ya, lihat kematangannya, berikan kesempatan untuk anak untuk mencoba, begitu ya, mencoba melakukan. Nah, kemudian di dalam mencoba itu kita perlu yang namanya konsisten dan dilakukan berulang-ulang. Karena kebiasaan itu akan membentuk kemandirian itu akan membentuk kebiasaan. Gitu. Ya, jadi kebiasaan membentuk apa tadi? Kemandirian itu kalau harus dibiasakan gitu loh Bu, artinya kemandirian itu harus dibiasakan, nggak bisa cuma diomong, nggak bisa cuma kamu mandiri ya gitu ya, ya apa gitu, tapi dia harus dicoba ulang-ulang. Prinsip perilaku kan begitu ya, kalau kita mau mengubah perilaku atau memupuk perilaku adalah prinsipnya cuma begitu aja, diulang-ulang dan konsisten. Cuman ya, saya ngomongnya cuman, tapi melakukannya itu, wah bener-bener gitu ya, saya ketemu banyak sekali orang tua yang berjuang untuk hal-hal seperti ini, dan ketika mereka berhasil, itu buahnya manis banget. Gitu ya, saya juga ketemu banyak orang tua yang, Bu, aduh saya tuh dulu ya sama si anak ini begini, ih sudah agak besar, emang, aduh hebat banget. Gitu ya, jadi di dalam pelatihan itu, enggak apa-apa, diulang-ulang aja gitu ya, diulang-ulang dan harus konsisten. Artinya orang tua perlu sabar untuk melihat anaknya salah, misalnya kayak gitu ya, mendampingi anaknya gagal lagi, nyobain nggak bisa lagi, dikasih tahu nggak ngerti lagi, misalnya yang seperti itu. Dan yang ketiga adalah prinsip pendampingannya seperti apa. Ya, prinsip pendampingannya seperti apa. Ini penting sekali untuk kita mengetahui sehingga kita tidak salah mendampingi. Gitu. Kadang-kadang orang tua semangat nih mau mendampingi, tapi bentuk pendampingannya kurang sesuai. Nah, saya mau bagikan satu bukan tips ya, mungkin 3 cara ya, ada sebuah cara yang bisa kita lakukan dalam pendampingan ini. Saya dapat dari, waktu itu saya ikut suatu webinar ya, bagus sekali, dan saya semangat untuk membagikannya nih pada happy parents semua ya. Ada 3 cara pendampingan, dan kapan kita menggunakan cara-cara ini? Happy parents harus peka ya, artinya kita juga harus tahu mengidentifikasi kebutuhan anak. Ini anak saya butuhnya pendampingan yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Begitu ya. Nah, ini termasuk menumbuhkan kesadaran itu tadi nih Bu. Caranya gimana aja? Yang pertama adalah meniru ya. Jadi tiru. Yang pertama itu tiru atau modeling. Ya, tiru atau modeling itu satu bentuk pendampingan. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu perilaku yang baru gitu ya. Anaknya teh susah bangun pagi. Gimana ya biar mandiri bangun pagi? Orang tuanya sudah bangun pagi sendiri belum? Nanti tahu-taunya, oh papahnya mah harus dibangunin sama mamahnya berkali-kali gitu ya. Terus anaknya bilang, "Da papa juga kan dibangunin sama mama," gitu kan. Udah gagal kemandirian yang mau kita latihkan gitu ya. Jadi modeling itu perlu. Tiru yang pertama. Yang kedua itu coaching, coba. Jadi pertama tiru, yang kedua coba. Setelah mereka meniru, mereka harus diberi kesempatan untuk mencoba. Coba sendiri gitu ya. Terus nanti kalau salah atau kalau gagal didiskusikan. Apa sih salahnya, di mana sih strateginya, apa sih yang kurang pas. Ya, jadi tiru, coba, dan yang ketiga sangga atau topang. Ya. Nah, kalau sangga atau topang adalah kita memberikan bantuan untuk hal-hal yang anak kita belum bisa. Jadi ini menggunakan prinsip scaffolding. Ya, scaffolding itu seperti kalau kita mau benerin bangunan, terus ada penyangga-penyangganya gitu. Ada penyangga-penyangganya untuk memperkuat si bangunan utama. Kalau bangunan utamanya udah kuat, si penyangganya dilepasin. Sama seperti anak-anak juga.
Ketika anak kita belum bisa, kita yang mana nih yang belum bisa? Oh, ngerjain tugas udah bisa, tapi bangun pagi nih yang dia belum bisa. Berarti di bagian bangun pagi kita berikan penyangga untuk membantu dia. Penyangganya apa? Bisa reminder, bisa jadwal gitu ya, yang seperti itu. Diberi penyangga. Kalau mereka sudah mulai bisa, bukan belum bisa nih, baru mulai bisa, penyangganya dilepas sedikit-sedikit. Sampai pada akhirnya dia bisa penyangganya dilepas semua. Jadi cara pendampingan itu, saya ulang lagi, yaitu tiru, coba, dan sangga atau topang.